kutipan pendalaman sabda. Saya Iren, pembawa acara podcast pada hari ini, dan seperti biasa, saya sangat senang bisa membagi momen refleksi kepada para pendengar semuanya. Saya juga berterima kasih karena sudah mau meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bergabung kepada kami di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan menyelami salah satu topik terpenting dalam kehidupan Yesus, yaitu masa sengsara Yesus. Namun sebelum kita menyelami salah topik utama kita, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yang akan menemani saya di sepanjang podcast pada hari ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin kepada dua narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar para pendengar lebih mengenal dua narasumber kita ini. Mungkin bisa dimulai dari kamu. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Batubara, saya dari SMA Budi 1 Medan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Kebahan dari SMA Budi 1 Medan. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah mengetahui nama dari kedua narasumber kita ini, saya ingin tanya-tanya nih, apa sih kesibukan dua narasumber kita akhir-akhir ini sebagai seorang pelajar ya teman-teman, tentunya dari SMA Budi 1 Medan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anggi. Kesibukan saya sekarang itu belajar untuk sebentar lagi kita ujian, dan saya sibuk latihan modern dance untuk penutupan acara Delhi Cyber Sport Festival 2025 pada tanggal 1 Maret. Jadi adik-adik yang SMP yang masih belum mendaftar, silakan mendaftar di SMA Budi 1 Medan di Jalan Timur nomor 34 Medan. Oke, untuk kesibukannya ya sangat-sangat sibuk, terus untuk belajar juga karena ya besok juga ada ujian kimia lagi, dan untuk minggu depan lagi ada ujian lagi, dan seterusnya untuk tanggal 6 Maret lagi ada lagi ujian mid semester, dan juga di les lagi ada tryout dan ada kerjaan lagi yang biasanya memang bukan untuk sekolah juga, tapi ada kerjaan di luar lagi, jadi cukup sibuk. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah mendengar kesibukan dari kedua narasumber kita ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pelajar harus menjalankan tanggung jawab kita dengan menjalankan tanggung jawab itu seperti mengerjakan tugas-tugas kita dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang memang bersangkutan kepada kita. Oke, langsung saja kita masuk ke topik utama kita, yaitu masa sengsara Yesus. Jadi saat kita berbicara tentang penderitaan, pengorbanan, dan kasih, kita tidak bisa melewatkan kisah sengsara Yesus. Paskah juga bukan hanya sekedar perayaan, tetapi itu mengajak kita untuk membagikan kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita lebih memahami terkait topik kita ini, masa sengsara Yesus. Marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dua narasumber kita terkait masa sengsara Yesus. Baiklah, pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Kak Sion. Bagaimana sih penderitaan Yesus itu mempengaruhi cara kita memandang penderitaan kita? Apakah justru itu menguatkan kita, atau ada hal lain yang lebih bermakna atau yang lebih berpribadi secara pribadi? Secara teknis itu lebih menguatkan kita, karena juga penderitaan itu bukan suatu itu diberikan Tuhan bukan tanpa alasan. Alasan Tuhan memberikan ujian atau cobaan itu juga bagi kita agar iman kita itu dapat lebih dibangun, dan juga membuat kita semakin kuat lagi dalam mempercayai Yesus juga. Karena juga penderitaan Yesus juga kan ia tetap selalu teguh dalam tujuannya juga, sehingga kita harus tahu bahwa kita tetap harus melewati itu juga. Dan memang kita sebagai anak itu kita memang akan dihajar oleh Tuhan, karena itu artinya adalah Tuhan itu menganggap kita itu anak kesayangannya. Oh, berarti menurut Kak Sion itu bahwa penderitaan Yesus itu justru menguatkan kita ya teman-teman. Penderitaan Yesus itu sebagai motivasi kita untuk menguatkan kita dalam menghadapi penderitaan kita. Begitu Kak Sion. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Anggi. Pertanyaan ini, bagaimana sih cara kita mengingat masa penderitaan Yesus itu di masa Paskah? Mungkin bisa dimulai dari Kak. Iya, saya mengingat masa sengsara Yesus itu dengan cara saya pergi ke gereja hari Minggu, mendengarkan sebagian firman-Nya, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semua diberkati. Terus pada masa Paskah ya kita mengikuti ibadah yang ada di Paskah dan meneladani kasihnya di kehidupan sehari-hari kita. Oh, baiklah teman-teman, berarti Kak Anggi ini benar-benar orang yang meneladani
sikap dan kasih Yesus ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Kak Sion, bagaimana sih cara kita memperdalam pemahaman kita tentang masa sengsara Yesus? Apakah hanya melalui Alkitab, doa-doa, atau ada yang lain? Bisa dijawab. Ya memang Alkitab juga termasuk, tapi kalau memang ya itu ya wajib paling tidak kita ke gereja. Mungkin ya kalau misalnya kita nggak paham firman itu, ya kita dengarlah sungguh-sungguh dari ajaran dari pendeta atau pastor, sehingga kita bisa lebih mengerti isinya. Kalau memang kita itu nggak terlalu mengerti makna mendalamnya, dan juga baca Alkitab juga jangan hanya mentok-mentok pada kisah-kisah Yesus, tapi juga perhatikan kisah-kisah lainnya juga, karena misalnya kita kisah Yesus ada banyak cerita-cerita lainnya, seperti pembagian pakaian Yesus itu mungkin jarang didengar orang, tapi juga bermakna dalam kehidupan kita. Oh, berarti teman-teman, Kak Sion ini sungguh memahami tentang topik kita ya teman-teman, tentang masa sengsara Yesus itu benar-benar luar biasa. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Anggi, bagaimana sih pengorbanan Yesus itu mempengaruhi cara kita memaafkan orang lain? Kan jika Yesus saja rela mengorbankan nyawanya demi menebus dosa manusia, bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh memaafkan kesalahan orang lain itu, atau justru sebaliknya? Mungkin bisa dijawab. Ya, saya memaafkan kesalahan orang lain, dan sebelumnya kita harus mengingat kisah Yesus sebelum atau masa-masa Tuhan Yesus. Dia selalu memaafkan orang-orang yang telah bisa dibilang mengejeknya ya kan. Jadi dari situ saya tahu bahwa meminta maaf ini adalah hal yang sangat-sangat kita lakukan, sangat penting ya, karena supaya kita tidak merasa bersalah kepada orang itu, dan diri kita juga merasa tenang dan tidak menyimpan beberapa beban di dalam dendam gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pendapat dari Kak Anggi. Kita patut ya teman-teman meniru sifat teladan dari Kak Anggi, yaitu sebagai seorang yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada dua narasumber kita hari ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Kak Anggi, apa sih pesan yang disampaikan Yesus melalui pengorbanannya? Menyampaikan pengorbanannya, bahwa pengorbanannya bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang mudah kita ketahui, bahwa itu wujud kasih Yesus yang iya, luar biasa. Tuhan Yesus melalui semua itu dengan susah payah ya. Jadi kita juga harus bisa menghargai apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita dengan cara berdoa, membaca kisah-kisahnya di Alkitab, dan ke gereja. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah mendengarkan pendapat dari Kak Anggi, saya ingin mendengarkan juga pendapat dari Kak Sion. Oke, saya akan menambahkan sedikit saja dari pendapat Kak Anggi dan juga pendapat dari saya sendiri. Ya, kalau pendapat dari Kak Anggi yang satu yang kurang sedikit lagi itu adalah mengenai tentang kuasa kegelapan yang sudah dihancurkan oleh dari Yesus, karena dia telah bangkit pada hari yang ketiga, dan itu membuktikan bahwa kekuatan maut itu sudah dihancurkan, dan juga kita sekarang sudah terlepas dari dosa-dosa yang sudah mengikat kita sejak dari masa perjanjian lama, sehingga kita tidak perlu lagi mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Taurat. Seperti kita tahu 10 hukum Taurat itu jadi bukan hal-hal yang menjadi salah satu patokan bagi kita untuk masuk surga juga, karena juga itu membuat satu hal juga, bahwa patokan kita untuk bisa masuk surga juga bukan karena tindakan kita, melainkan karena kepercayaan kita dan iman kita akan Yesus Kristus. Dan juga kalau dari pendapat saya sendiri juga, mereka lebih karena nubuatan juga yang sudah ditetapkan juga seperti dalam perjanjian lama, yaitu ya korban bakaran yang bisa kita lihat bahwa domba yang digunakan waktu itu adalah domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kita lihat dari perjanjian baru, korban bakaran yang digunakan itu adalah Yesus sendiri sebagai domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan bahwa kenapa Yesus disalib walaupun ia tidak berdosa, justru karena nubuatan itu juga yang sudah digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Dan juga pada yang kedua kalinya juga itu nubuatan atau perkataan Yesus yang pernah dikatakan pada saat dia berada di Bait Allah, yaitu runtuhkan Bait Allah dan aku membangunnya kembali dalam 3 hari. Memang ya pemikiran manusia berpikir bahwa menghancurkan Bait Allah yang sudah dibangun secara lelah-lelahan sampai 42 tahun bisa dibangun dalam 3 hari, itu mungkin pemikiran manusiawi. Tetapi maksud dari Bait Allah itu adalah dirinya sendiri yang membuktikan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, yaitu dia sudah membangun Bait Allah itu kembali pada hari yang ketiga.
Oh baik teman-teman, saya benar-benar mendengarkan pendapat yang luar biasa dari kedua narasumber kita ini. Jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa setiap luka yang Yesus alami bukan hanya sekedar penderitaan, tetapi itu wujud kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ya teman-teman. Paskah juga bukan hanya sekedar perayaan, tetapi bagaimana cara kita memahami, menghidupi dan membagikan kisah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga diskusi kita hari ini bisa membantu para pendengar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih menuntun diri kepada Tuhan dan lebih dekatlah kepada Tuhan. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah mau membagi wawasan dan ilmunya terkait masa sengsara Yesus. Mungkin tanpa kedua narasumber kita ini kita tidak bisa mendapatkan arti yang sama ya teman-teman. Jadi saya juga ingin berterima kasih juga kepada para pendengar kita yang sudah mau meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bergabung kepada kami di episode kali ini. Semoga di episode kali ini bisa membantu para pendengar untuk lebih menguatkan iman dan menuntun para pendengar lebih dekat kepada Tuhan. Semoga diskusi kami pada hari ini bisa membantu para pendengar juga lebih memahami ya teman-teman terkait masa sengsara Yesus. Baiklah teman-teman, tetaplah berpegang teguh pada kasih Yesus dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.